Tekad Baha, Setia Selamanja. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan mencerminkan hati Arka yang tengah bergolak. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Di tepi tebing desa kecil itu, ia berdiri dengan tatapan kosong ke arah lembah yang luas. Semua yang ia miliki seolah runtuh dalam sekejap, keluarga, harapan, bahkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun satu hal yang tidak runtuh, tekadnya. Arka bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah anak seorang pandai besi sederhana di desa terpencil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja dengan bara api dan palu berat, membentuk besi menjadi alat yang berguna. Dari sanalah ia belajar satu hal penting. Besi yang paling kuat justru lahir dari panas dan tekanan yang paling berat. Ayah, kenapa kita harus memukul besi berkali-kali? Tanya Arka kecil suatu hari. Ayahnya tersenyum sambil terus memukul logam panas. Karena tanpa itu, ia tidak akan pernah menjadi kuat. Sama seperti manusia. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hati Arka. Namun hidup tidak pernah berjalan semulus harapan. Ketika Arka berusia 17 tahun, desa mereka diserang oleh kelompok perampok. Api melahap rumah-rumah, teriakan memenuhi udara, dan dalam satu malam, segalanya berubah. Ayahnya gugur saat melindungi warga desa. Ibunya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Arka hidup sendiri. Ia bisa saja menyerah. Banyak orang di desa yang memilih pindah atau hidup dalam ketakutan. Tapi tidak dengan Arka. Ia mengingat ajaran ayahnya tentang besi, tentang kekuatan, tentang ketahanan. Ia mulai melatih dirinya. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di hutan, berlatih dengan pedang tua peninggalan ayahnya. Tangan melepuh, tubuh penuh luka, tapi ia tidak pernah berhenti. Jika aku lemah, aku akan kehilangan segalanya lagi, bisiknya setiap kali rasa sakit datang. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, Arka berubah. Dari seorang pemuda biasa, ia menjadi sosok yang tangguh dan disiplin. Warga desa mulai melihatnya bukan leg. Pertempuran terjadi. Api kembali menyala, pedang beradu, teriakan memenuhi udara. Arka berada di garis depan, menghadapi pemimpin perampok. Orang yang sama yang telah menghancurkan hidupnya bertahun-tahun lalu. Masih hidup, rupanya, ejek pria itu. Arka menggenggam pedangnya lebih erat. Dan kali ini, aku tidak akan kehilangan lagi. Pertarungan mereka sengit. Setiap serangan penuh amarah. Setiap tangkisan penuh kenangan. Namun Arka tidak lagi bertarung dengan kebencian semata. Ia bertarung dengan tujuan. Dengan satu tebasan terakhir, ia menjatuhkan lawannya. Keheningan seketika menyelimuti medan. Perampok yang tersisa melarikan diri. Desa selamat. Namun bagi Arka, kemenangan itu bukan sekadar mengalahkan musuh.
Tekad Baja, Setia Selamanja. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan mencerminkan hati Arka yang tengah bergolak. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Di tepi tebing desa kecil itu, ia berdiri dengan tatapan kosong ke arah lembah yang luas. Semua yang ia miliki seolah runtuh dalam sekejap, keluarga, harapan, bahkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun satu hal yang tidak runtuh, tekadnya. Arka bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah anak seorang pandai besi sederhana di desa terpencil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja dengan bara api dan palu berat, membentuk besi menjadi alat yang berguna. Dari sanalah ia belajar satu hal penting. Besi yang paling kuat justru lahir dari panas dan tekanan yang paling berat. Ayah, kenapa kita harus memukul besi berkali-kali? Tanya Arka kecil suatu hari. Ayahnya tersenyum sambil terus memukul logam panas. Karena tanpa itu, ia tidak akan pernah menjadi kuat. Sama seperti manusia. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hati Arka. Namun hidup tidak pernah berjalan semulus harapan. Ketika Arka berusia 17 tahun, desa mereka diserang oleh kelompok perampok. Api melahap rumah-rumah, teriakan memenuhi udara, dan dalam satu malam, segalanya berubah. Ayahnya gugur saat melindungi warga desa. Ibunya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Arka hidup sendiri. Ia bisa saja menyerah. Banyak orang di desa yang memilih pindah atau hidup dalam ketakutan. Tapi tidak dengan Arka. Ia mengingat ajaran ayahnya tentang besi, tentang kekuatan, tentang ketahanan. Ia mulai melatih dirinya. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di hutan, berlatih dengan pedang tua peninggalan ayahnya. Tangan melepuh, tubuh penuh luka, tapi ia tidak pernah berhenti. Jika aku lemah, aku akan kehilangan segalanya lagi, bisiknya setiap kali rasa sakit datang. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, Arka berubah. Dari seorang pemuda biasa, ia menjadi sosok yang tangguh dan disiplin. Warga desa mulai melihatnya bukan leg. Pertempuran terjadi. Api kembali menyala, pedang beradu, teriakan memenuhi udara. Arka berada di garis depan, menghadapi pemimpin perampok, orang yang sama yang telah menghancurkan hidupnya bertahun-tahun lalu. Masih hidup, rupanya, ejek pria itu. Arka menggenggam pedangnya lebih erat. Dan kali ini, aku tidak akan kehilangan lagi. Pertarungan mereka sengit. Setiap serangan penuh amarah, setiap tangkisan penuh kenangan. Namun Arka tidak lagi bertarung dengan kebencian semata. Ia bertarung dengan tujuan. Dengan satu tebasan terakhir, ia menjatuhkan lawannya. Keheningan seketika menyelimuti medan. Perampok yang tersisa melarikan diri. Desa selamat. Namun bagi Arka, kemenangan itu bukan sekadar mengalahkan musuh. Itu adalah bukti bahwa tekadnya tidak sia-sia. Hari-hari setelahnya membawa perubahan. Desa mulai bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dan Arka, ia tetap seperti biasa, bangun sebelum matahari, berlatih, membantu warga, menjaga desa. Seseorang pernah bertanya pada
Tekad baja. Setia Selamanja. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan mencerminkan hati Arka yang tengah bergolak. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Di tepi tebing desa kecil itu, ia berdiri dengan tatapan kosong ke arah lembah yang luas. Semua yang ia miliki seolah runtuh dalam sekejap, keluarga, harapan, bahkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun satu hal yang tidak runtuh, tekadnya. Arka bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah anak seorang pandai besi sederhana di desa terpencil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja dengan bara api dan palu berat, membentuk besi menjadi alat yang berguna. Dari sanalah ia belajar satu hal penting. Besi yang paling kuat justru lahir dari panas dan tekanan yang paling berat. Ayah, kenapa kita harus memukul besi berkali-kali? Tanya Arka kecil suatu hari. Ayahnya tersenyum sambil terus memukul logam panas. Karena tanpa itu, ia tidak akan pernah menjadi kuat. Sama seperti manusia. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hati Arka. Namun hidup tidak pernah berjalan semulus harapan. Ketika Arka berusia 17 tahun, desa mereka diserang oleh kelompok perampok. Api melahap rumah-rumah, teriakan memenuhi udara, dan dalam satu malam, segalanya berubah. Ayahnya gugur saat melindungi warga desa. Ibunya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Arka hidup sendiri. Ia bisa saja menyerah. Banyak orang di desa yang memilih pindah atau hidup dalam ketakutan. Tapi tidak dengan Arka. Ia mengingat ajaran ayahnya tentang besi, tentang kekuatan, tentang ketahanan. Ia mulai melatih dirinya. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di hutan, berlatih dengan pedang tua peninggalan ayahnya. Tangan melepuh, tubuh penuh luka, tapi ia tidak pernah berhenti. Jika aku lemah, aku akan kehilangan segalanya lagi, bisiknya setiap kali rasa sakit datang. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, Arka berubah. Dari seorang pemuda biasa, ia menjadi sosok yang tangguh dan disiplin. Warga desa mulai melihatnya bukan leg. Pertempuran terjadi. Api kembali menyala, pedang beradu, teriakan memenuhi udara. Arka berada di garis depan, menghadapi pemimpin perampok, orang yang sama yang telah menghancurkan hidupnya bertahun-tahun lalu. Masih hidup, rupanya, ejek pria itu. Arka menggenggam pedangnya lebih erat. Dan kali ini, aku tidak akan kehilangan lagi. Pertarungan mereka sengit. Setiap serangan penuh amarah, setiap tangkisan penuh kenangan. Namun Arka tidak lagi bertarung dengan kebencian semata. Ia bertarung dengan tujuan. Dengan satu tebasan terakhir, ia menjatuhkan lawannya. Keheningan seketika menyelimuti medan. Perampok yang tersisa melarikan diri. Desa selamat. Namun bagi Arka, kemenangan itu bukan sekadar mengalahkan musuh. Itu adalah bukti bahwa tekadnya tidak sia-sia. Hari-hari setelahnya membawa perubahan. Desa mulai bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dan Arka, ia tetap seperti biasa, bangun sebelum matahari, berlatih, membantu warga, menjaga desa. Seseorang pernah bertanya padanya, "Kenapa kau terus berjuang, padahal semuanya sudah selesai?" Arka tersenyum kecil. Karena kesetiaan bukan tentang kapan kita berhenti. Itu tentang tetap berdiri, tidak peduli apa yang terjadi.
Tekad Baja, Setia Selamanja. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan mencerminkan hati Arka yang tengah bergolak. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Di tepi tebing desa kecil itu, ia berdiri dengan tatapan kosong ke arah lembah yang luas. Semua yang ia miliki seolah runtuh dalam sekejap, keluarga, harapan, bahkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun satu hal yang tidak runtuh, tekadnya. Arka bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah anak seorang pandai besi sederhana di desa terpencil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja dengan bara api dan palu berat, membentuk besi menjadi alat yang berguna. Dari sanalah ia belajar satu hal penting. Besi yang paling kuat justru lahir dari panas dan tekanan yang paling berat. Ayah, kenapa kita harus memukul besi berkali-kali? Tanya Arka kecil suatu hari. Ayahnya tersenyum sambil terus memukul logam panas. Karena tanpa itu, ia tidak akan pernah menjadi kuat. Sama seperti manusia. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hati Arka. Namun hidup tidak pernah berjalan semulus harapan. Ketika Arka berusia 17 tahun, desa mereka diserang oleh kelompok perampok. Api melahap rumah-rumah, teriakan memenuhi udara, dan dalam satu malam, segalanya berubah. Ayahnya gugur saat melindungi warga desa. Ibunya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Arka hidup sendiri. Ia bisa saja menyerah. Banyak orang di desa yang memilih pindah atau hidup dalam ketakutan. Tapi tidak dengan Arka. Ia mengingat ajaran ayahnya tentang besi, tentang kekuatan, tentang ketahanan. Ia mulai melatih dirinya. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di hutan, berlatih dengan pedang tua peninggalan ayahnya. Tangan melepuh, tubuh penuh luka, tapi ia tidak pernah berhenti. Jika aku lemah, aku akan kehilangan segalanya lagi, bisiknya setiap kali rasa sakit datang. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, Arka berubah. Dari seorang pemuda biasa, ia menjadi sosok yang tangguh dan disiplin. Warga desa mulai melihatnya bukan leg. Pertempuran terjadi. Api kembali menyala, pedang beradu, teriakan memenuhi udara. Arka berada di garis depan, menghadapi pemimpin perampok, orang yang sama yang telah menghancurkan hidupnya bertahun-tahun lalu. Masih hidup, rupanya, ejek pria itu. Arka menggenggam pedangnya lebih erat. Dan kali ini, aku tidak akan kehilangan lagi. Pertarungan mereka sengit. Setiap serangan penuh amarah, setiap tangkisan penuh kenangan. Namun Arka tidak lagi bertarung dengan kebencian semata. Ia bertarung dengan tujuan. Dengan satu tebasan terakhir, ia menjatuhkan lawannya. Keheningan seketika menyelimuti medan. Perampok yang tersisa melarikan diri. Desa selamat. Namun bagi Arka, kemenangan itu bukan sekadar mengalahkan musuh. Itu adalah bukti bahwa tekadnya tidak sia-sia. Hari-hari setelahnya membawa perubahan. Desa mulai bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dan Arka, ia tetap seperti biasa, bangun sebelum matahari, berlatih, membantu warga, menjaga desa. Seseorang pernah bertanya padanya, "Kenapa kau terus berjuang, padahal semuanya sudah selesai?"
Tekad Baja, Setia Selamanja. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan mencerminkan hati Arka yang tengah bergolak. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Di tepi tebing desa kecil itu, ia berdiri dengan tatapan kosong ke arah lembah yang luas. Semua yang ia miliki seolah runtuh dalam sekejap, keluarga, harapan, bahkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun satu hal yang tidak runtuh, tekadnya. Arka bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah anak seorang pandai besi sederhana di desa terpencil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja dengan bara api dan palu berat, membentuk besi menjadi alat yang berguna. Dari sanalah ia belajar satu hal penting. Besi yang paling kuat justru lahir dari panas dan tekanan yang paling berat. Ayah, kenapa kita harus memukul besi berkali-kali? Tanya Arka kecil suatu hari. Ayahnya tersenyum sambil terus memukul logam panas. Karena tanpa itu, ia tidak akan pernah menjadi kuat. Sama seperti manusia. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hati Arka. Namun hidup tidak pernah berjalan semulus harapan. Ketika Arka berusia 17 tahun, desa mereka diserang oleh kelompok perampok. Api melahap rumah-rumah, teriakan memenuhi udara, dan dalam satu malam, segalanya berubah. Ayahnya gugur saat melindungi warga desa. Ibunya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Arka hidup sendiri. Ia bisa saja menyerah. Banyak orang di desa yang memilih pindah atau hidup dalam ketakutan. Tapi tidak dengan Arka. Ia mengingat ajaran ayahnya tentang besi, tentang kekuatan, tentang ketahanan. Ia mulai melatih dirinya. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di hutan, berlatih dengan pedang tua peninggalan ayahnya. Tangan melepuh, tubuh penuh luka, tapi ia tidak pernah berhenti. Jika aku lemah, aku akan kehilangan segalanya lagi, bisiknya setiap kali rasa sakit datang. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, Arka berubah. Dari seorang pemuda biasa, ia menjadi sosok yang tangguh dan disiplin. Warga desa mulai melihatnya bukan leg. Pertempuran terjadi. Api kembali menyala, pedang beradu, teriakan memenuhi udara. Arka berada di garis depan, menghadapi pemimpin perampok, orang yang sama yang telah menghancurkan hidupnya bertahun-tahun lalu. Masih hidup, rupanya, ejek pria itu. Arka menggenggam pedangnya lebih erat. Dan kali ini, aku tidak akan kehilangan lagi. Pertarungan mereka sengit. Setiap serangan penuh amarah, setiap tangkisan penuh kenangan. Namun Arka tidak lagi bertarung dengan kebencian semata. Ia bertarung dengan tujuan. Dengan satu tebasan terakhir, ia menjatuhkan lawannya. Keheningan seketika menyelimuti medan. Perampok yang tersisa melarikan diri. Desa selamat. Namun bagi Arka, kemenangan itu
Tekad baja. Setia Selamanja. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan mencerminkan hati Arka yang tengah bergolak. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Di tepi tebing desa kecil itu, ia berdiri dengan tatapan kosong ke arah lembah yang luas. Semua yang ia miliki seolah runtuh dalam sekejap, keluarga, harapan, bahkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun satu hal yang tidak runtuh, tekadnya. Arka bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah anak seorang pandai besi sederhana di desa terpencil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja dengan bara api dan palu berat, membentuk besi menjadi alat yang berguna. Dari sanalah ia belajar satu hal penting. Besi yang paling kuat justru lahir dari panas dan tekanan yang paling berat. Ayah, kenapa kita harus memukul besi berkali-kali? Tanya Arka kecil suatu hari. Ayahnya tersenyum sambil terus memukul logam panas. Karena tanpa itu, ia tidak akan pernah menjadi kuat. Sama seperti manusia. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hati Arka. Namun hidup tidak pernah berjalan semulus harapan. Ketika Arka berusia 17 tahun, desa mereka diserang oleh kelompok perampok. Api melahap rumah-rumah, teriakan memenuhi udara, dan dalam satu malam, segalanya berubah. Ayahnya gugur saat melindungi warga desa. Ibunya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Arka hidup sendiri. Ia bisa saja menyerah. Banyak orang di desa yang memilih pindah atau hidup dalam ketakutan. Tapi tidak dengan Arka. Ia mengingat ajaran ayahnya tentang besi, tentang kekuatan, tentang ketahanan. Ia mulai melatih dirinya. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di hutan, berlatih dengan pedang tua peninggalan ayahnya. Tangan melepuh, tubuh penuh luka, tapi ia tidak pernah berhenti. Jika aku lemah, aku akan kehilangan segalanya lagi, bisiknya setiap kali rasa sakit datang. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, Arka berubah. Dari seorang pemuda biasa, ia menjadi sosok yang tangguh dan disiplin. Warga desa mulai melihatnya bukan leg. Pertempuran terjadi. Api kembali menyala, pedang beradu, teriakan memenuhi udara. Arka berada di garis depan, menghadapi pemimpin perampok, orang yang sama yang telah menghancurkan hidupnya bertahun-tahun lalu. Masih hidup, rupanya, ejek pria itu. Arka menggenggam pedangnya lebih erat. Dan kali ini, aku tidak akan kehilangan lagi. Pertarungan mereka
Tekad Baha, Setia Selamanja. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan mencerminkan hati Arka yang tengah bergolak. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Di tepi tebing desa kecil itu, ia berdiri dengan tatapan kosong ke arah lembah yang luas. Semua yang ia miliki seolah runtuh dalam sekejap, keluarga, harapan, bahkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun satu hal yang tidak runtuh, tekadnya. Arka bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah anak seorang pandai besi sederhana di desa terpencil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja dengan bara api dan palu berat, membentuk besi menjadi alat yang berguna. Dari sanalah ia belajar satu hal penting. Besi yang paling kuat justru lahir dari panas dan tekanan yang paling berat. Ayah, kenapa kita harus memukul besi berkali-kali? Tanya Arka kecil suatu hari. Ayahnya tersenyum sambil terus memukul logam panas. Karena tanpa itu, ia tidak akan pernah menjadi kuat. Sama seperti manusia. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hati Arka. Namun hidup tidak pernah berjalan semulus harapan. Ketika Arka berusia 17 tahun, desa mereka diserang oleh kelompok perampok. Api melahap rumah-rumah, teriakan memenuhi udara, dan dalam satu malam, segalanya berubah. Ayahnya gugur saat melindungi warga desa. Ibunya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Arka hidup sendiri. Ia bisa saja menyerah. Banyak orang di desa yang memilih pindah atau hidup dalam ketakutan. Tapi tidak dengan Arka. Ia mengingat ajaran ayahnya tentang besi, tentang kekuatan, tentang ketahanan. Ia mulai melatih dirinya. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di hutan, berlatih dengan pedang tua peninggalan ayahnya. Tangan melepuh, tubuh penuh luka, tapi ia tidak pernah berhenti. Jika aku lemah, aku akan kehilangan segalanya lagi, bisiknya setiap kali rasa sakit datang. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, Arka berubah. Dari seorang pemuda biasa, ia menjadi sosok yang tangguh dan disiplin. Warga desa mulai melihatnya bukan leg. Pertempuran terjadi. Api kembali menyala, pedang beradu, teriakan memenuhi udara. Arka berada di garis
Tekad Baja, Setia Selamanja. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan mencerminkan hati Arka yang tengah bergolak. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Di tepi tebing desa kecil itu, ia berdiri dengan tatapan kosong ke arah lembah yang luas. Semua yang ia miliki seolah runtuh dalam sekejap, keluarga, harapan, bahkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun satu hal yang tidak runtuh, tekadnya. Arka bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah anak seorang pandai besi sederhana di desa terpencil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja dengan bara api dan palu berat, membentuk besi menjadi alat yang berguna. Dari sanalah ia belajar satu hal penting. Besi yang paling kuat justru lahir dari panas dan tekanan yang paling berat. Ayah, kenapa kita harus memukul besi berkali-kali? Tanya Arka kecil suatu hari. Ayahnya tersenyum sambil terus memukul logam panas. Karena tanpa itu, ia tidak akan pernah menjadi kuat. Sama seperti manusia. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hati Arka. Namun hidup tidak pernah berjalan semulus harapan. Ketika Arka berusia 17 tahun, desa mereka diserang oleh kelompok perampok. Api melahap rumah-rumah, teriakan memenuhi udara. Dan dalam satu malam, segalanya berubah. Ayahnya gugur saat melindungi warga desa. Ibunya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Arka hidup sendiri. Ia bisa saja menyerah. Banyak orang di desa yang memilih pindah atau hidup dalam ketakutan. Tapi tidak dengan Arka. Ia mengingat ajaran ayahnya. Tentang besi, tentang kekuatan, tentang ketahanan. Ia mulai melatih dirinya. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di hutan, berlatih dengan pedang tua peninggalan ayahnya. Tangan melepuh, tubuh penuh luka, tapi ia tidak pernah berhenti. Jika aku lemah, aku akan kehilangan segalanya lagi, bisiknya setiap kali rasa sakit datang. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, Arka berubah. Dari seorang pemuda biasa, ia menjadi sosok yang
Tekad baja. Setia Selamanja. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan mencerminkan hati Arka yang tengah bergolak. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Di tepi tebing desa kecil itu, ia berdiri dengan tatapan kosong ke arah lembah yang luas. Semua yang ia miliki seolah runtuh dalam sekejap, keluarga, harapan, bahkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Namun satu hal yang tidak runtuh, tekadnya. Arka bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah anak seorang pandai besi sederhana di desa terpencil. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja dengan bara api dan palu berat, membentuk besi menjadi alat yang berguna. Dari sanalah ia belajar satu hal penting. Besi yang paling kuat justru lahir dari panas dan tekanan yang paling berat. "Ayah, kenapa kita harus memukul besi berkali-kali?" tanya Arka kecil suatu hari. Ayahnya tersenyum sambil terus memukul logam panas. Karena tanpa itu, ia tidak akan pernah menjadi kuat. Sama seperti manusia. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di hati Arka. Namun hidup tidak pernah berjalan semulus harapan. Ketika Arka berusia 17 tahun, desa mereka diserang oleh kelompok perampok. Api melahap rumah-rumah, teriakan memenuhi udara, dan dalam satu malam, segalanya berubah. Ayahnya gugur saat melindungi warga desa. Ibunya menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, Arka hidup sendiri. Ia bisa saja menyerah. Banyak orang di desa yang memilih pindah atau hidup dalam ketakutan. Tapi tidak dengan Arka. Ia mengingat ajaran ayahnya tentang besi, tentang kekuatan, tentang ketahanan. Ia mulai melatih dirinya. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di hutan, berlatih dengan pedang tua peninggalan ayahnya. Tangan melepuh, tubuh penuh luka, tapi ia tidak pernah berhenti. "Jika aku lemah, aku akan kehilangan segalanya lagi," bisiknya setiap kali rasa sakit datang. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, Arka berubah. Dari seorang pemuda biasa, ia menjadi sosok yang tangguh dan disiplin. Warga desa mulai melihatnya bukan leg. Pertempuran terjadi. Api kembali menyala, pedang beradu, teriakan memenuhi udara. Arka berada di garis depan, menghadapi pemimpin perampok, orang yang sama yang telah menghancurkan hidupnya bertahun-tahun lalu. "Masih hidup, rupanya," ejek pria itu. Arka menggenggam pedangnya lebih erat. "Dan kali ini, aku tidak akan kehilangan lagi." Pertarungan mereka sengit. Setiap serangan penuh amarah, setiap tangkisan penuh kenangan. Namun Arka tidak lagi bertarung dengan kebencian semata. Ia bertarung dengan tujuan. Dengan satu tebasan terakhir, ia menjatuhkan lawannya. Keheningan seketika menyelimuti medan. Perampok yang tersisa melarikan diri. Desa selamat. Namun bagi Arka, kemenangan itu bukan sekadar mengalahkan musuh. Itu adalah bukti bahwa tekadnya tidak sia-sia. Hari-hari setelahnya membawa perubahan. Desa mulai bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dan Arka, ia tetap seperti biasa, bangun sebelum matahari, berlatih, membantu warga, menjaga desa. Seseorang pernah bertanya padanya, "Kenapa kau terus berjuang, padahal semuanya sudah selesai?" Arka tersenyum kecil. "Karena kesetiaan bukan tentang kapan kita berhenti. Itu tentang tetap berdiri, tidak peduli apa yang terjadi." Tahun-tahun berlalu. Nama Arka mulai dikenal di desa-desa lain. Banyak yang menyebutnya pahlawan. Namun ia tidak pernah melihat dirinya seperti itu. Baginya, ia hanyalah seorang anak pandai besi yang masih memegang ajaran ayahnya. Bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot atau senjata, tapi dari hati yang tidak pernah menyerah. Bahwa kesetiaan bukan sekadar kata, tapi pilihan yang harus dipegang setiap hari. Dan bahwa seperti besi yang ditempa api, manusia juga bisa menjadi kuat jika ia berani menghadapi panas kehidupan. Di suatu sore yang tenang,
Arka kembali berdiri di tepi tebing yang sama seperti dulu. Namun kali ini, langit tidak lagi kelabu. Matahari terbenam dengan warna keemasan yang hangat. Ia menarik napas dalam-dalam. Ayah, aku